Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Ayu Ambarwati. Saya jurusan D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Sistem Akuntansi Penggajian pada PT Alisan Catur Adi Rajasa. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari masalah ini yaitu setiap perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya, tujuan tersebut adalah memperoleh laba dari operasi, memiliki pertumbuhan yang baik, dan terjaganya kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan mempunyai kesempatan yang baik untuk bertahan dan maju jika mempunyai karyawan yang tepat, sehingga membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk mencari, memilih, dan melatih karyawan dan karyawati. Sebaliknya, karyawan membutuhkan perusahaan sebagai tempat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, karyawan berhak untuk mendapatkan balas jasa atau bayaran yang sesuai dengan kualitasnya. Di dalam dunia usaha, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu gaji dan upah. Gaji merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan atau dilakukan oleh manajer. Besarnya gaji yang diperoleh setiap karyawan berbeda-beda, tergantung jabatan atau posisi yang mereka tempati pada perusahaan tersebut. Sistem akuntansi penggajian adalah formulir, catatan, dan laporan tentang penggajian karyawan yang dibayarkan tiap bulan, yang berguna untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajer guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Pada kenyataannya yang terjadi pada PT Alisan Catur Adi Rajasa, sistem penggajian merupakan mekanisme pelaksanaan pencatatan dan transaksi pengeluaran keuangan kas mulai dari gaji pokok, lembur, dan UMK. Dengan adanya sistem dan penggajian ini diharapkan dapat mengontrol semua pengeluaran gaji, sehingga seimbang dan sesuai. PT Alisan Catur Adi Rajasa ini kurang efisien dalam menangani masalah penggajian. Hal ini dapat dilihat dari kurang tepatnya pembayaran gaji pada karyawan, serta kurang telitinya dalam menghitung jumlah gaji, sehingga terjadi komplain antara karyawan dengan staf. Sehingga masalah penggajian merupakan satu hal yang sangat memerlukan penanganan khusus, karena perusahaan adalah instansi yang mana akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor ekonomi pada karyawan. Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengambil judul Sistem Akuntansi Penggajian pada PT Alisan Catur Adi Rajasa. Perumusan masalah ini yaitu bagaimanakah sistem akuntansi penggajian pada PT Catur Adi Rajasa. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian pada PT Alisan Catur Adi Rajasa. Manfaat penulisan bagi penulis yaitu diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem akuntansi penggajian, sehingga kelak menjadi bekal pengetahuan ketika berada di dunia kerja. Sedangkan bagi perusahaan sendiri diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pengetahuan tentang sistem akuntansi penggajian, khususnya bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Tentang sistematika penulisan sendiri, yaitu bab 1 ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2-nya landasan teori menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi penggajian, fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur yang membentuk sistem, dan sistem pengendalian internal. Sedangkan untuk bab 3-nya yaitu metode penelitiannya menjelaskan tentang lokasi penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Untuk bab 4-nya sendiri, hasil penelitian ini menjelaskan tentang hasil penelitian struktur organisasi perusahaan, deskripsi hasil penelitian.
Sedangkan untuk bab terakhir yaitu bab 5 sebagai penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dibuat sebagai penutup pada akhir penulisan karya ilmiah ini. Bab 2, landasan teori. Landasan teori ini memaparkan tentang pengertian sistem akuntansi penggajian. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Yang kedua, menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, pengertian gaji. Gaji adalah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan pimpinan yang jumlahnya ditetapkan secara bulanan atau tahunan. Sedangkan pengertian sistem akuntansi penggajian sendiri adalah fungsi, dokumen, catatan, dan sistem pengendalian internal yang digunakan untuk kepentingan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sedangkan pada fungsi-fungsi yang terkait pada kegiatan sistem akuntansi penggajian ini terdapat fungsi pegawai. Fungsi ini bertanggung jawab mencari karyawan baru, menyeleksi karyawan baru, dan memutuskan tarif gaji karyawan. Terdapat juga fungsi pencatatan. Fungsi ini menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Dan ada juga fungsi pembuat daftar hadir. Fungsi ini membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang diberikan menjadi beban setiap karyawan selama jangka pembayaran gaji. Dan fungsi akuntansi ini mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji karyawan, yaitu bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Sedangkan fungsi keuangan sendiri yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek. Dokumen yang digunakan dalam kegiatan sistem akuntansi penggajian ini terdapat dokumen pendukung perubahan gaji berisi surat keputusan pengangkatan karyawan baru, surat keputusan kenaikan pangkat, surat penurunan pangkat, surat pemberhentian sementara dari pekerja, dan surat perubahan gaji, serta surat keputusan pemindahan, dan lain sebagainya. Sedangkan kartu jam hadir ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Sedangkan daftar gaji ini berupa dokumen yang berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan. Sedangkan rekapan daftar gaji merupakan ringkasan gaji per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Sedangkan surat pernyataan gaji dibuat oleh daftar gaji bersamaan dengan pembuat daftar gaji atau dalam kegiatan terpisah dari pembuat daftar gaji. Amplop gaji yaitu uang gaji karyawan yang diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji. Sedangkan bukti kas keluar catatan akuntansi yang digunakan yaitu berupa jurnal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Kartu biaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja. Kartu penghasilan karyawan digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Sedangkan prosedur yang membentuk sistem yaitu ada prosedur pencatatan waktu hadir diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir. Prosedur pembuat daftar gaji dipakai sebagai dasar pembuat daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Sedangkan prosedur distribusi biaya gaji didistribusikan kepada departemen yang menikmati departemen yang dalam prosedur biaya tenaga didistribusikan kepada departemen yang menikmati tenaga kerja. Sedangkan prosedur pembuatan bukti kas keluar, dalam hari ini bukti kas keluar dibuat oleh bagian utang sebagai bukti adanya pengeluaran kas.
Sedangkan prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan keuangan. Untuk sistem pengendalian internalnya ada organisasi. Organisasi ini di dalamnya yaitu fungsi pembuat daftar gaji harus terpisah dari fungsi keuangan. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Hal ini untuk menjamin keandalan data waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi. Sedangkan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yaitu pengendalian ini dapat dihindari terjadinya pembayaran gaji terhadap orang yang tidak berhak menerimanya. Sedangkan untuk praktik yang sehat, pengendalian ini digunakan untuk menghindari terjadinya kecurangan. Misalnya kartu jam hadir harus dibandingkan dengan jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Karena kartu jam hadir merekam jumlah jam setiap karyawan berada di perusahaan, sedangkan kartu jam kerja merinci penggunaan jam hadir setiap karyawannya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.